teman-teman tahu sendiri ya kondisi kemarin ya. Ada canaan Pak Gubernur, tetapi itu menjadi motivasi bagi saya untuk Pangandaran bangkit ya, untuk Pangandaran sehat kembali. Tetapi bagi saya prinsipnya, walaupun kondisi Pangandaran tidak baik-baik saja, kesehatan masyarakat utama. Orang di Pangandaran berobat gratis. Orang di Pangandaran nu gering tinggal daek gering nak, anu orokan tinggal daek di sesarnya, semua gratis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up bro? Kembali lagi bareng channel King Cepi dan seperti biasa dibuka dengan videonya Mbak Citra Fitri Yami. Jadi beliau ini adalah salah satu kepala daerah favorit gua ya di Jawa Barat tentunya. Yang mana memang beliau ini adalah salah satu kepala daerah di Jawa Barat yang partainya yakni partai oposisi lah gitu. Buat gubernur, buat pemerintah provinsi yang lagi menjabat sekarang gitu. Beliau sempat ngerasa kesinggung bahwa Kang Deddy sempat mengeluarkan statement yang memang dalam statement tersebut itu berbau sindiran katanya buat dirinya katanya, tapi it's okay lah. Dia jadiin candaan Kang Deddy itu sebagai motivasi katanya, meskipun ya sebenarnya nusuk ya ke hati. Dan kata Mbak Citra Fitriami ini, yang penting katanya program-programnya di Pangandaran itu sukses katanya, yang sakit tinggal mau sakitnya katanya, yang mau ngelahirin tinggal mau disesar gitu ya. Ya itu sebenarnya dua kalimat yang memang ngejebak dia sendiri ya gitu. Gua nggak bilang di sini dia salah, enggak gitu. Cuman ya yang sakit tinggal mau sakitnya itu ya berarti ya dia mengizinkan gitu masyarakatnya buat sakit gitu. Meskipun ya dia ngejamin sebuah jaminan kesehatan total gitu di Pangandaran, tapi ya kalau ada bahasa yang sakit tinggal sakit ya nggak bagus juga gitu kan. Ya siapa sih orangnya gitu yang mau sakit dan yang lahirin tinggal mau disesarnya gitu ya. Gua rasa seluruh ibu-ibu di seluruh penjuru negeri ini ya kalau bisa ya mungkin mereka nggak mau gitu kalau harus sampai sesar gitu. Semua ibu pengen lahiran secara normal gitu demi demi citra marwah seorang ibu yang lahirin normal gitu dari dulu. Tapi ya nggak papalah, mungkin itu kekurangan beliau ya, mungkin itu kekurangan beliau dan kita maklumi gitu. Semoga saja ke depannya kepala daerah di seluruh Jawa Barat ini bisa bersinergi dengan pemerintah provinsi tentunya untuk membangun Jawa Barat yang ke depannya lebih baik lagi gitu. Jangan patugreng-tugreng, jangan patonggong-tonggong gitu, hanya demi warna partai, hanya demi baju partai gitu. Oke lah, ya kita minta, kita doakan juga semua kepala daerah, pejabat di seluruh Indonesia bersatu, bersinergi, bahu-membahu, saling mengingatkan juga gitu untuk Indonesia yang lebih baik lagi gitu. Dan mengesampingkan kepentingan partainya masing-masing. Baik, kita dengarkan kembali kata Kang Ono Surono nih yang mungkin ya gua rasa kalian juga udah agak paham lah gitu dengan beliau ini. Saya Ono Toglosurono, ya, yang orang yang mengatakan seperti itu terutama bagi pembenci rakyat Indramayu. Hal-hal yang terkait dengan kemiskinan yang diperhadapkan pada tanggung jawab Luki Hakim yaitu benar adanya. Mundurnya Luki Hakim itu bukan hanya pada saat sebagai wakil bupati, ketua PSSI Indramayu, ya, dia pun mundur, pilih menjadi DPRD provinsi, lalu dia pun mundur. Jadi memang Luki Hakim itu ya hobinya mundur dan itu tidak tepat apabila menjadi pemimpin rakyat, menjadi pemimpin Indramayu. Dan tentunya saya yang paling tahu terkait dengan Luki Hakim. Dari mulai dia yang sudah ingin mencalonkan wakil bupati Indramayu, belum punya partai, saya sambungkan ke Gerindra, dia tidak punya duit, saya yang membiayai. Kan sempat kabur tuh Luki pada saat kampanye karena merasa nggak punya duit. Karena janji dia ingin menjual apartemennya, ternyata itu modus saja. Dia tidak pernah berupaya untuk membiayai dirinya sendiri pada saat kampanye Sindiran 2020. pedas dari Jadi Kang Ono Surono untuk Luki Hakim yang sekarang menjabat sebagai kepala daerah di Indramayu. Nah, Bre, di sini ya Kang Ono menjelaskan bahwa Luki Hakim sedemikian rupa mungkin menurut perhitungan dia nggak pantas lah gitu buat jadi bupati di Indramayu gitu karena ya dia beberapa kali menjabat posisi-posisi strategis di Indramayu dan dia mundur gitu sebagai anggota Dewan Provinsi yang mana beliau juga mewakili wilayah Indramayu, ya, dia juga mundur gitu kan. Sempat menjadi ketua PSI juga di Indramayu, dia mundur juga gitu ya. Sebetulnya gue juga nggak tahu persis sih ya permasalahannya gimana, cuman gue sempat dengar gitu bahwa kemunduran Luki Hakim ini ya karena
dia ngerasa nggak mampu gitu buat megang jabatan tersebut gitu. Sebenarnya ada hal yang perlu kita respect sih dengan apa, dengan mundurnya Luki Hakim dari jabatan-jabatan yang pernah dia pegang gitu. Karena apa? Berarti kan Luki Hakim udah nurunin egonya nih. Dia ngerasa nggak mampu dan dia ya jujur gitu, mundur gitu. Jangan nggak mampu tapi maksain, ya yang bakal jadi korban akhirnya rakyat gitu. Akibat ketidakmampuan pejabatnya gitu yang mana dia maksain gitu demi egonya gitu, demi kepentingannya pribadi gitu. Yang pada akhirnya ya rakyat-rakyat juga gitu yang terancam, yang kesusahan. Tapi ya terlepas dari permasalahan itu ya semoga saja ke depannya, kembali gue doain para pejabat bisa lebih bersinergi lagi, lebih bersatu gitu untuk membangun Indonesia ke depannya lebih baik. Saya yang membiayai. Saya habis 400 juta untuk Luki Hakim membiayai untuk kampanye 2020. Setelah itu apa? Yang jadi korban adalah Pak Ibrahim, ya kan? Dia akhirnya dibiayai oleh Pak Ibrahim, rumahnya dipakai, mobilnya dikasih, uang bensinnya dikasih, uang sakunya dikasih. Terus terpilih menjadi Wakil Bupati Indramayu. Dia tidak modalan. Pada saat dia jadi Wakil Bupati harusnya mempunyai tanggung jawab yang besar. Membantu Bupati Indramayu untuk menyelesaikan segala persoalan di Kabupaten Indramayu. Tidak malah mundur. Menurut saya, ya dia sangat tidak layak lah untuk memimpin Indramayu. Pesan untuk para pendukung Kang Deddy Mulyadi dari luar Jawa Barat yang mau ketemu sama Bapak KDM, saya mohon dengan sangat persiapkan pembekalan kalian. Dari mulai transportasi pulang pergi, biaya makannya, biaya penginapan selama di perjalanan, dan biaya-biaya yang tidak terduga. Jangan sampai, ini mah jangan sampai, setelah bertemu Bapak KDM, kalian mengharapkan sesuatu, berharap diberi uang, berharap diberi ongkos untuk pulang, atau berharap pemberian lainnya. Tolonglah jika kalian benar-benar sayang kepada Bapak Aing, sayang kepada Kang Deddy Mulyadi, jaga nama baik dia, jaga harkat dan martabat sosok pemimpin yang kalian kagumi. Jangan sampai karena hal sepele nama baik Kang Deddy Mulyadi Jadi gue rusak. setuju juga ya dengan apa yang dikatakan sama Bro ini gitu. Jadi memang pendukung Kang Deddy Mulyadi ini tidak hanya khusus di Jawa Barat saja gitu. Banyak tersebar di seluruh wilayah di Indonesia gitu. Dan banyak juga orang yang udah ngelakuin aksi gitu dengan jalan kaki lah dari dari Sumatera Selatan gitu ke Bandung hanya untuk ketemu sama Kang Deddy Mulyadi. Ada juga yang dari Sulawesi kan ngedrap bareng istrinya gitu buat ketemu Kang Deddy Mulyadi gitu. Nah jadi, saran si Bro ini katanya jangan sampai, nyusahin Kang Deddy pada akhirnya gitu kan. Pada akhirnya Kang Deddy harus ngeluarin kocek dia pribadi gitu buat ngongkosin orang tersebut buat balik lagi ke daerahnya gitu. Ya sebenarnya mungkin buat Kang Deddy itu bukan masalah sih, tapi ya agak kurang etis aja gitu. Seorang penggemar gitu, seorang fans ya harusnya rela berkorban lah gitu, apapun itu ya demi orang yang memang benar-benar mau ditemuin dia gitu. Jadi kebanggaan itu ya tidak bisa diukur dari materi memang gitu kan. Cuman semua semua persiapannya yang benar-benar harus mateng gitu. Jangan jangan sampai lu berangkat dari daerah terus di jalan ngegembel karena kehabisan ongkos gitu. Ya gua respect lah sama Bro ini. Berharap kejadian seperti kemarin tidak terulang kembali. Cek bahasa Sunda mah ngerakeun. Ongkosian nu hayang amprok jeung Bapak Aing tapi geus amprok. Bahkan geus dibere duit. Giliran geus balik ngomong di sosial media ongkos balikna kurang. Padahal sakitu teh geus dibere duit jeung tiket Iya bener Bro. ongkos. Jadi kan memang Lamun Kang Deddy itu PDI ya orang yang dia butuhin kan, orang yang mau dia temuin gitu. Kenapa ketika Kang Deddy ngasih ongkos dengan sukarela gitu, hanya karena kurang, mungkin bukan kurang juga, sementara nggak ada lebihnya mungkin ya dia ngedumel gitu, dia cuap-cuap di sosial media gitu. Pada akhirnya kan malah jadi blunder juga buat Kang Deddy-nya gitu, gara-gara orang yang katanya ngefans sama dia, ya Kang Deddy jadi punya citra buruk gitu kan pada akhirnya. ngagoyang KDM ku cara frontal, ayeuna PKB coba-coba ngagoyang ku cara lemes ya da partai Islam lah manya meureun kas frontal. Kamari PKB unjuk kekuatan yo ngabringkeun ambulan ka gedung sate. Unjuk kekuatan meureun teh dana nama di mana. Unjuk kekuatan ye yen oh PKB gede yo meureun daya tekanna tinggi ka KDM nya. Nu kadua ngirim surat cinta ke KDM. Aduh anjing asa zaman aing bobogohan eta mengirim surat cinta. Tah lamun PKB wani ngritik nya ka KDM ku surat cintana urang arek
Riti ke PKB. Wanita PKB narima tantangan ya di urang salaku masyarakat. PKB wanita ngagandeng KPK ngaudit dana hibah pasantren khususna anu ka Garut jeung ka Tasik waktu Pak UU jadi wagub. Terus saha wae nu narimana. Terus nu boga pasantrenna alumni pasantren mana wae tah nu narimana teh. Ya, terus pada apa orang Tasik mah. Bener teh santri pasantren teh araya sesuai teh duit sakitu teh jeung jumlah santri nu aya. Bener? Terus sabaraha diparotongna lamun dina juklak ajuan sekian tawa dikabulkeun sekian nu katarari mana sabaraha. Sok, diparotongna sabaraha. Nah, jadi buat kalian yang kurang paham dengan bahasa Sunda ya, ini coba gua terangin lah, gua presentasiin apa yang dikatakan sama Bapak ini gitu. Jadi Bapak ini bilang bahwa sekarang ini PKB lagi santer nyerang ke Kang Deddy Mulyadi gitu. Terbukti dengan beberapa waktu lalu PKB nurunin beberapa unit ambulan ke Gedung Sate ya untuk berdemo gitu. Jadi maksud Bapak ini mungkin PKB mau unjuk gigi nih ke Deddy Mulyadi bahwa pengaruh dia itu cukup kuat di Jawa Barat gitu. Nah, si Bapak ini nantang ke ke kader-kader PKB bahwa kalau memang PKB itu peduli gitu terhadap warga Jawa Barat, ya PKB coba berani nggak buat mengaudit dana hibah gitu dari provinsi pada periode pemerintahan eksekutif sebelum Kang Deddy Mulyadi gitu kan. Nah, dan juga Bapak ini berkata bahwa katanya coba diaudit soal siapa aja yang dapat katanya kan, dan berapa besaran dananya gitu kan, alirannya tepat tidak gitu, terus SPJ-nya mungkin sesuai apa tidak gitu kan, apakah SPJ fiktif gitu, apakah memang benar SPJ itu jumlah santrinya berapa, dan dana yang nyampe ke santri gitu, nyampe ke akar rumputnya itu berapa gitu, serta petunjuk pelaksanaannya seperti apa gitu. Jadi ya memang PKB ini saat ini sering banget gitu, banyak ada beberapa kader PKB yang memang dengan santer nyerang Kang Deddy Mulyadi dalam hal apapun gitu, dalam kebijakan apapun. Ya seperti yang kita tahu ya, PKB ini memang partai yang backgroundnya Islam gitu. Ya singkatnya dari Ormas NU lah gitu. Jadi si kakak ini bilang kalau memang PKB berani gitu, coba audit dana hibah waktu zaman pemerintahannya Kang Uu Ruzanul Ulum waktu masih menjabat sebagai wakil gubernur Jawa Barat. Tapi gua rasa nggak bakal berani sih, nggak bakal berani ya, karena sepertinya gitu. Jadi orang-orang yang penerima dana hibah itu ya dari circle-circle mereka juga gitu, dari golongan-golongan mereka juga. Gua bukan anti PKB di sini, gua juga bukan orang yang anti terhadap NU ya. Kebetulan gua juga ya orang NU gitu. Tapi ya demi kebenaran lah gitu, demi kebenaran ya gua minta kader-kader partai PKB itu coba lebih berpikir rasional lah gitu soal apa yang menjadi kebijakan Kang Deddy Mulyadi gitu. Jangan semuanya dicekal hanya karena mungkin kalian takut bahwa kalian sebenarnya ada gitu, terlibat di dalamnya gitu. Ataupun salah satu elit dari partai kalian gitu, kader-kader elit dari partai kalian ada yang bakal kesandung gitu dengan auditorium dana hibah Provinsi Jawa Barat ini yang memang saat ini sedang menjadi polemik besar di Jawa Barat. Banyak orang yang kontra terhadap kebijakan itu gitu. Jadi kalau memang kalian kontra gitu, jangan cuap-cuap di sosial media, cobalah mediasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang saat ini sedang menjabat gitu, bagaimana solusinya gitu. Tapi ya gue yakin Kang Deddy juga nggak bakal bisa dilobi lagi sih gitu. Perkara ini Kang Deddy memang udah bulat banget gitu, pengen menuntaskan skandal dana hibah yang selama ini berkecamuk di Jawa Barat. Jadi efisiensi dana di Jawa Barat itu memang saat ini sedang apa ya? Jadi bahasanya itu lagi ngikis semuanya gitu. Jadi semuanya kena karena Kang Deddy mau nerapin efisiensi anggaran di Jawa Barat gitu. Termasuk ya dana hibah yang menurut Kang Deddy itu terlalu ugal-ugalan gitu. Menurut beberapa pejabat
juga ya memang dana hibah itu ya terlalu berlebihan lah gitu. Terlebih ke wilayah Kabupaten Tasik dan juga Garut. Ya makanya kemarin sempat muncul kan tokoh-tokoh agama yang dari Garut kayak Aceng Abdul Mujib gitu yang marah-marah terhadap Kang Deddy Mulyadi. Ya akhirnya kan netizen ngelakuin cocokologi nih katanya. Oh, Aceng Mujib ini asalnya dari Garut sementara dana hibah juga ya banyak larinya ke Garut gitu. Jadi akhirnya dicocokologi nih bahwa Aceng yang selama ini mungkin nerima aliran dana hibah terus sekarang di stop sama Kang Deddy akhirnya dia nyanyi gitu kemana-mana. Ya tapi menurut gua bisa saja sih, bisa saja kejadiannya memang seperti itu gitu. Tapi ya semoga sajalah ini hanya prasangka kita semata selaku netizen di Indonesia gitu. Semoga saja ya pejabat-pejabat kita ya memang benar-benar bersih gitu dari pikiran-pikiran jahat yang ingin ngakalin rakyat. So, wani teh PKB. Kalau kita lihat di media sosial pas pembongkaran itu dia turun langsung berdialog dengan masyarakat, kasih kompensasi, ada kasus ini diselesaikan hari itu juga. Sangat terenyuh hati saya. Tapi ketika di Dauan lewat. Itu validasi. Jadi gitu dia. Nah, jadi si bro ini lagi ngebahas soal penggusuran di Dauhan ya. Yang katanya dia ketika dia ngeliat di sosial media itu Kang Deddy Mulyadi itu langsung turun gitu, terjun, dia sempat terenyuh gitu. Tapi ketika dia menyaksikan secara langsung katanya Kang Deddy lewat ya lewat aja gitu, nggak ada nyapa orang-orang yang korban gusuran apa gimana gitu. Nah, jadi video ini gue dapat dari Instagramnya Kang Ono Surono ya. Dan gue yakin ini juga forumnya Kang Ono Surono gitu. Ini forumnya Kang Ono Surono. Nah, si bro ini yang katanya dia itu salah satu korban dari penggusuran gitu. Cuman gue nggak yakin gitu kalau dia memang benar-benar korban dari penggusuran. Kalau dia memang masyarakat biasa yang kebetulan kena gusur gitu, kenapa bisa setepat ini? Gitu. Kenapa bisa setepat ini? Ya kita perhatiin aja dari gaya dia bicara gitu, dari gerak tubuhnya, dari bahasa tubuhnya, dari mimik wajahnya, nggak mencerminkan bahwa dia masyarakat awam gitu. Dia ini sepertinya udah terlatih. Minimal ini feeling gue ya, minimal dia ini LSM lah gitu, LSM ataupun ormas yang memang berafiliasi di situ gitu, yang memang ngerasa bahwa mereka juga sekarang sudah mulai tersudutkan gitu dengan kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang memang kita tahu ya Kang Deddy Mulyadi kurang respect lah terhadap ormas gitu. Bahkan ada beberapa ormas yang Kang Deddy berjanji gitu bakal dibubarin di Jawa Barat. Tahu fakta-fakta ini gitu, bahkan yang seindah di media sosial itu ternyata kenyataannya tidak. Mohon maaf, saya harus sampaikan itu. Ini fakta, karena saya korban. Nah, jadi jelas ya si bro ini memposisikan sebagai korban penggusuran katanya. Tapi ya kita dengerin secara seksama. Kalau kalian memang setuju silakan tulis di kolom komentar. Gue yakin dia bukan orang biasa. Dia bukan masyarakat awam yang memang ingin menyuarakan isi hatinya gitu. Tapi dia ini ya entah LSM, entah ormas gitu kan yang memang punya kepentingan juga sebenarnya bro ini. Sekali lagi untuk para penghuni media sosial juga tolong objektif dalam berpikir. Saya juga perwakilan dari Dauan yang langsung terdampak penggusuran kemarin nih dari Dauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ya kan, jadi mukodimahnya aja memang udah bener si bro ini gitu. Gue yakin dia ini memang udah biasa ngomong, udah biasa public speaking gitu. Jadi sudahlah. Maksud gue gimana ya? Apa yang memang sudah menjadi peraturan gitu, jangan banyak dilanggar, jangan banyak ditentang gitu ya. Kita dukung aja gitu, apa yang menjadi program pemerintah saat ini gitu. Semoga saja yaitu sebaik-baiknya dan sebesar-besar manfaat bagi masyarakat. Kalau perkenalkan nama saya Wisnu, kebetulan saya warga Dauan yang kebetulan juga adalah warga yang terdampak, calon terdampak mungkin ya, karena ada dua situasi yang perlu diketahui di Dauan ini. Status bangunan itu ada dua. Yang pertama itu saya juga ingin meluruskan stigma masyarakat yang tadi dikatakan juga oleh Kang Ono katanya itu bangunan liar. Kalau saya rasa itu bukan bangunan liar Kang Ono. Pertama, mereka itu mempunyai izin
dari PJT yang setiap tahunnya itu juga membayar uang sewa, dan itu ada SPPL, itu ada berkasnya, terakhir banyak. Yang kedua, tanah bersertifikat, yang kebetulan itu adalah punya saya. Tanah bersertifikat ini perlu juga diklarifikasi bahwa bukan saya yang mensertifikatkan, teman-teman. Saya membeli itu sudah ada sertifikat dan bangunan. Setelah ditelusuri oleh BPN juga kemarin bahwa tanah yang saya tempati itu sudah bersertifikat dari tahun 84. Itu bisa dibuktikan sendiri ke BPN, dan Ombudsman kemarin juga sudah menanyakan ke BPN dan diklarifikasi bahwa ini secara hukum sah. Namun yang menjadi persoalan kan sekarang ini, kalau yang udah dibongkar tadi siang baru saja bubar di pendopo itu sedang dibagikan kompensasi yang besarannya itu variatif, mulai dari 5 juta dan 10 juta itu tergantung dari jenis bangunannya, ada yang permanen dan semi permanen. Nah, yang menjadi persoalan sekarang bagi kami yang punya sertifikat ini, yang punya sertifikat ini memang menempati 2 tanah, kita akui itu, 1 tanah yang bersertifikat dan 1 ngalengkahan. Kami 3 tahun Nah, jadi si bro ini ngerasa bahwa selama ini ya dia dia menempati tanah yang tepat gitu. Bahkan tanah dia katanya bersertifikat gitu. Sertifikatnya dikeluarin langsung oleh Badan Pertanahan Nasional. Nah, tapi kan nggak mungkin lah pemerintah itu sekonyong-konyong ngegusur gitu kalau memang tanah itu bukan tanah sengketa ataupun tanah negara gitu kan. Tapi ya kembali lagi ke dianya gitu, ke dianya. Ya, banyak mungkin lah netizen juga yang nggak percaya gitu kalau dia itu benar-benar korban penggusuran di Dauan. Nah, soalnya banyak kejadian juga soal demo petani nanas di Subang tuh. Pada akhirnya kan kebongkar gitu. Pada akhirnya kebongkar bahwa seisi demo itu sebenarnya gitu, ya khususnya moderator demonya itu sebenarnya mereka adalah LSM gitu ujung-ujungnya. Ya tapi kita yakin lah gitu Kang Deddy Mulyadi bermental baja gitu. Kang Deddy Mulyadi juga memiliki value yang sangat kuat dan tidak akan mudah goyah, tidak akan pernah runtuh gitu hanya dengan receh-receh dan remeh-temeh seperti beliau-beliau ini. 480 penghargaan. Saya bilang kalau kerja itu jangan nyari pujian, nanti kecewa. Kalau kerja itu karena kewajiban, kemuliaan. Tapi kalau dapat penghargaan, itu artinya ada Nah, perubahan. bagaimana menurut kalian nih dengan 180 penghargaan yang diterima oleh Provinsi Jawa Barat di zaman kepemerintahannya Pak Ridwan Kamil gitu. Itu tuh real gitu, apa memang itu hanya pencitraan semata gitu. Ya silakanlah masyarakat menilai sendiri gitu. Dengan penghargaan-penghargaan yang beliau sebutkan tadi, ya semoga saja memang tidak terlalu banyak masalah gitu yang akan terjadi di kemudian hari di pemerintahan selanjutnya gitu, yang sekarang memang diterusin oleh Kang Deddy Mulyadi. Ya tentunya dengan adanya kasus Bank BJB kan, kasus dana sosial media juga, terus kasus tunggakan BPJS gitu kan. Jangan kita berbicara soal penghargaan yang akhirnya BPS juga gagal bayar gitu. Yaitu menurut gua sama sekali tidak merepresentasikan keberhasilan gitu. Kalau memang sekarang problem-problemnya juga kebuka pada akhirnya gitu kan. Ya ini Kang Ono Surono lagi nih Bre. Deka, sore hari ini saya dapat DM. Tolong disidak Pak ke SMKN 13 di Bandung masih senilai 5,5 juta itu harus dicicil setiap ambil kartu ujian. Sampai kelas 12 harus sudah lunas. Ini komite yang meminta, komite sekolah. Ini kenapa komite sekolah tidak ditindak ya oleh gubernur ya? Lagi-lagi Bre, lagi-lagi Kang Ono ini terus gitu menyudutkan gubernur gitu. Padahal ya jelas-jelas DM itu kan masuk ke akun sosial media pribadi dia gitu. Kenapa harus melibatkan gubernur lagi di sini gitu. Padahal ya dia juga sebagai pemangku jabatan punyalah kewajiban gitu buat menertibkan apa yang memang harus ditertibkan. Jangan semua statement gitu, semua kejadian, semua fenomenanya dia kaitin dengan keberadaan Gubernur Jawa Barat yakni Kang Deddy Mulyadi. Ya
yang namanya sinergi itu kan harusnya bekerja sama antara DPRD dengan pemerintah provinsi agar semuanya itu ya dapat terselesaikan dengan cepat. Kalau hanya sudut menyudutkan, saling salah menyalahkan, ya pada akhirnya kan, bukannya kerja gitu, bukannya kerja. Kang Deddy sekarang lagi sibuk dengan program efisiensi anggarannya gitu ya, mereka juga malah, eee, study tour ke Bali, ke Jogja gitu pada akhirnya. Ya mungkin bisa saja Kang Deddy juga nyerang mereka gitu, dengan apa yang mereka lakukan gitu. Tapi ya Kang Deddy nggak gitu Bre, Kang Deddy nggak gitu. Jadi Kang Deddy lebih lebih baik ya memilih bekerja ajalah udah gitu buat masyarakat ya. Ya buat kalian yang ngerasa bahwa, Ono Surono ini sering sekali berkata sarkasme kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat sekarang ini, ya silahkan tulis di kolom komentar gitu. Ungkapkan juga apa yang mau kalian ungkapin ke dia gitu. Insya Allah lah kalau ada waktu, di lain waktu gua bacain gitu semua komentar-komentar kalian yang memang ingin menyampaikan sesuatu juga ke Kang Ono Surono dan mudah-mudahan itu semua sampai gitu langsung ke orangnya gitu. Baik Bre, sampai di sini dulu videonya kali ini dari gua. Semoga saja ada hikmah kembali lagi ya yang bisa kita petik dan bisa kita ambil dari tayangan-tayangan yang kita saksikan tadi gitu. Dan semoga juga Tuhan tetap melimpahkan pemimpin-pemimpin yang arif, bijaksana, adil, memimpin Indonesia dengan cinta dan juga rasa. Maka terciptalah baldatun thayyibatun warabun ghafur tadi gitu. Ya, semoga saja ya ke depannya. Baik, gua pamit undur diri. Bagi kalian yang baru bergabung silahkan tekan tombol subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya. Semoga kalian sehat semua, mulus rahayu berkah selamat. Gua King Cepi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.